Jadi, lu bener-bener yakin sama jalan ini? Ya, gue yakin. Lu fix yakin dan optimis? Om, Kenapa lu gak lama kerja aja? Lu punya skill, lu punya pengalaman yang banyak, jam terbang lu banyak. Lebih dari cukup buat lamar kerja. Ke perusahaan gede kayak atau apa? tapi Apa? Lu mau waktu dan tenaga lu kebuang percuma sama hal yang gak pasti? ini bukan masalah pasti nggak pasti. Terus? Ini tentang segimana kita mau berjuang buat apa yang pengen kita capai. Lu tahu kan, lu udah gagal berapa kali? Lu bisa aja loh kerja di PH besar, di company besar, atau yang lain deh. Kenapa malah ngerintis lagi? Gue udah coba kerja di PH, gue udah coba di company. Gue ngerasa semuanya flat. Gue Nick, emangnya gimana? Udah sejauh apa usaha yang lagi lu rintis ini? sejauh ini sih gue masih ngerancang, bangun relasi, bangun nama, dan ya masih awal-awal, belum sempet rekrut tim, belum sempet dapat klien lah. Kan? Apa gue bilang? Lu dari 2019 masih kayak gini. Nggak yakin gue di 2025 atau 2030 lu bisa sukses? Tapi kan Gue tahu rasanya. Gue ngalamin sendiri. Tapi lu nggak capek? soal Kegagalan. kegagalan ya, jujur gue capek sih. Lu nggak takut gagal? Lu nggak nyesel gagal? Takut, jujur gue takut sih sama kegagalan, tapi nyesel gak. Kalau gue gagal, gue gak nyesel, justru gue bangga. Bangga. Gue bangga karena gue bisa bertahan sejauh ini. Gue bangga karena gue bisa mimpin diri gue sampai sekarang. Gue gak ngerasa nyesel karena gue ngerasa kegagalan itu menghancurkan kesombongan. Kegagalan itu membangkitkan kecerdasan. Dan juga gue rasa kegagalan itu menuntun kedewasaan. Lihat, siapa ini? Udah gue bilang kan. Should I stay or should I go? Kalau gini, gue nggak perlu khawatir lagi soal diri gue di masa lalu. Di tahun 2021 ini, lo banyak ngalamin kemajuan. Gue cukup bangga sama diri gue di masa lalu. So, udahlah, lo fokus dulu sama apa yang lo yang kerjain sekarang. Jangan terlalu mikirin masalah-masalah. Oke? Semangat bro. Gue percaya di tahun 2030, lebih tepatnya di tahun gue, lo sukses. Yaudah, gue kembali dulu ke masa depan. Halo, gue Rizani Pramana. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu hal yang paling sering lo denger, paling sering orang tahu, dan paling sering orang ngalamin, yaitu kegagalan. Menurut gue, kegagalan itu adalah satu hal yang paling manusiawi, yang paling sering orang ngalamin. Ya mungkin banyak orang atau lo sendiri berpendapat kalau kegagalan itu adalah satu hal yang negatif, padahal sebenarnya di balik itu banyak hal positif yang bisa kita ambil. Kenapa kayak gitu? Karena menurut gue, kegagalan itu adalah satu hal yang paling fundamental dalam suatu kesuksesan. Ya, atau bisa kita bilang kesuksesan yang tertunda. Oke, gue berani jamin, kalau lu coba tanya semua orang sukses yang ada di dunia ini, pasti mereka bakal ngejawab mereka pernah ngalamin yang namanya kegagalan. Ya, dalam hal apapun itu. Oke, sekarang kayak gini. Jadi pernah gak sih lo merasa gagal kayak misalnya lo gagal masuk ujian perguruan tinggi, gak diundang interview kerja di mana-mana, bahkan sampai ditolak kerja, gagal banggain orang yang lo sayang, keluarga, doi atau apapun itu, dan masih banyak lagi. Intinya, kegagalan itu ngebuat lo merasa gak layak jadi manusia. Lo bakal ngerasa kegagalan itu
bakal jadi kekecewaan yang berkelanjutan. Kata gagal tuh selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif. Banyak orang yang bilang kalau lu gagal artinya lu lemah. Nah, dari sinilah banyak orang yang ngehindarin banget yang namanya kegagalan. Dia mau ngejar mimpi, mikir-mikir lagi takut gagal. Dia pengen bangun bisnis tapi mikir-mikir lagi karena takut dijudge sama orang sekitar. Ada yang pengen berkarya karena terlalu lama mikirin gagal, akhirnya nggak jadi. Akhirnya dari situ, banyak orang yang akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Do nothing. Nah, kalau lo pernah ngerasain hal yang gue deskripsikan tadi, berarti lo ada di video yang tepat. Sekarang gue bakal ngejelasin apa itu kegagalan, gimana cara ngatasinnya. Pertama-tama gue mau nanya nih ke lo semua. Gimana sih cara lo mendeskripsikan apa itu kegagalan? Apakah ketika lo gagal dalam ujian, kalah dalam suatu lomba, gagal banggain orang yang lo sayang? Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya ukuran kegagalan itu sebenarnya nggak mutlak. Maksudnya gimana sih? Ada orang yang nganggap bahwa misalnya dia gagal banggain orang yang dia sayang, dia anggap itu kegagalan. Ada pula yang ngalamin hal yang sama tapi dia nggak anggap itu kegagalan. Ya jadi kalau bisa dibilang tolak ukur dari kegagalan ini itu nggak pasti ya. Bisa dibilang suatu kegagalan itu adalah hal yang netral ataupun sebaliknya. Ya sebenarnya tiap orang itu punya definisi atau arti tersendiri tentang kegagalan itu apa. Jadi ya tinggal gimana lo mendefinisikan kegagalan itu sendiri sih ya. Tapi ya seperti yang udah kita ketahui gitu ya, orang Indonesia itu rata-rata punya stigma negatif tentang kegagalan. Mungkin beberapa orang mulai menjustifikasikan bahwa teman-teman yang sukses duluan itu udah punya keuntungan yang lebih, atau biasa kita kenal berprivilege atau punya hak istimewa dan sebagainya, misalnya orang-orang kaya atau apa gitu ya. Sementara itu dibandingkan dengan berusaha atau mencari kesempatan, orang-orang yang belum sukses ini udah punya mindset duluan kalau mereka tuh nggak akan sukses kayak mereka gitu. Padahal seperti yang udah gue bilang di awal, gue yakin bahwa kegagalan itu adalah satu bagian fundamental untuk mencapai kesuksesan. Bill Gates, Oprah Winfrey, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Mark Zuckerberg, bener gak tuh bacanya? Udah amat lah ya. Intinya, lo semua pasti tahu nama-nama barusan ya. Mereka adalah tokoh-tokoh sukses dunia gitu ya. Ya tapi lo juga harus tahu bahwa kesuksesan yang mereka tua itu gak luput dari kegagalan. Yuk kita ambil contohnya misalnya Albert Einstein, salah satu ilmuwan paling hebat di dunia. Lo semua pasti udah kenal sama Albert Einstein ini. Nah, percaya gak percaya, dia tuh baru bisa bicara waktu umur 4 tahun. Dia juga beberapa kali gagal diterima di sekolah terbaik. Bahkan dia juga sempat berhenti jadi salesman asuransi waktu dia lulus kuliah karena gagal berkarir dalam bidang tersebut. Masih kurang contoh. Oke, let's move on to Oprah Winfrey. Salah satu orang tersukses berikutnya, Oprah Winfrey, seorang host talk show, aktris, dan juga aktivis. You must have some kind of vision for your life. Even if you don't know the plan, you have to have a direction in which you choose to go. Semasa hidupnya, Oprah itu pernah di-abuse physically, mentally, dan juga yang paling parahnya sexually oleh orang-orang terdekatnya. Beliau juga pernah kabur dari rumahnya waktu umur 13 tahun, hamil di umur 14 tahun, dan juga pernah dipecat karena dirasa kurang sesuai dengan dunia pertelevisian komersil. Oke deh, nggak perlu orang-orang luar, nggak usah jauh-jauh luar negeri, orang Indonesia deh. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Sebelum merintis Gojek, beliau pernah mengaku gagal mendirikan 3 perusahaan rintisan. Nah, dari contoh-contoh tadi, itu tuh ada perwujudan nyata bahwa failure can determine who you are. Intinya, mereka tuh bisa sukses karena mereka udah ditempa beberapa kali oleh kegagalan. Terus, gimana sih cara kita bangkit dari kegagalan itu sendiri? Yang pertama, percaya bahwa nothing good comes easy. Terkadang kita suka lupa bahwa kepuasan yang instan itu nggak akan ngebawa kita pada hasil yang permanen dan baik. Nothing good comes easy. Percaya deh, usaha dan hasil itu idealnya adalah sebanding. Kalau lo ngasih usaha terbaik yang lo bisa, maka hasil yang lo tuai juga nggak akan bohong. Kesuksesan itu nggak instan, butuh proses. Semua tokoh yang udah gue bahas tadi, mereka itu udah memberikan usaha terbaik mereka sampai akhirnya mereka bisa menuai kesuksesan itu sendiri. Yang kedua, jangan terlalu peduli apa kata orang. Society might judge you, tapi lo punya pilihan whether to listen to them or not. If I were you, I will choose the latter. Makanya lo harus pintar-pintar pilih lingkungan yang baik buat lo itu kayak gimana. Kelilingilah diri lo dengan orang-orang yang emang tulus pengen lihat lo sukses.
Jangan sampai lu demi membaur dengan society, lu menggeserkan prinsip-prinsip dan tujuan pribadi lo. Dan ada satu pepatah yang dari dulu gue inget, itu adalah pay close attention to people who don't clap when you win, and mostly they are your friend. Yang ketiga, lihat kegagalan sebagai sarana pembelajaran. Kegagalan-kegagalan yang mereka alami berulang kali itu ngebawa mereka untuk mempelajari sesuatu hal yang paling penting, bahwa kegagalan adalah sebuah proses untuk memperoleh suatu hal yang lebih sempurna. Ingat, selalu ada opsi bagi lo untuk memandang sebuah kegagalan itu sebagai pelajaran dibandingkan melihatnya sebagai sebuah kekecewaan semata. Ya, at least kalau lo gagal, lo udah bisa dapet insight baru kan. Lo bisa belajar dari kesalahan-kesalahan lo atau dari percobaan-percobaan lo yang gagal itu. Gue selalu ngerasa bahwa kalau lo ngebayangin kegagalan, gak adil gak sih kalau misalnya gak ngebayangin kesuksesan juga? Menurut gue, pandangan optimis yang lo punya terhadap goals yang ingin lo raih, itu bisa ngalahin rasa ketakutan lo terhadap kegagalan. Kalau lo bisa berpikir positif, bisa berorientasi terhadap kesuksesan, maka otomatis semangat lo juga bakal terpompa. Buat lo semua yang sedang merasa gagal, gue mau mengingatkan kepada lo semua untuk tetap berjuang. Lo boleh merasa sedih atas kegagalan lo, itu wajar, itu manusiawi. Tapi yang terpenting, lo gak boleh terlalu larut dalam kesedihan itu. Lo harus segera bangkit dari keterpurukan itu. Karena lo harus ingat, kesuksesan sedang menanti lo. Terakhir, gue Rizani Pramana. Keep spirit, and see you in the next video. Goodbye.